Bab 101 Kedatangan Il Inten. Aku benar-benar tidak tahu dari mana Chu Feng mendapat keberuntungan seperti itu. Dia benar-benar mendapat koneksi dengan wanita Surou. Dia bisa membuat wanita Surou secara tersembunyi membantunya, tetapi dia bahkan tidak membiarkan aku memberitahu Chu Feng bahwa dia membantu. Petik 2. Kekaguman muncul di wajah perwira itu ketika dia memikirkan wajah manis dan cantik Surou, sosok sempurna, bakat yang melebihi orang lain dan latar belakangnya yang mengejutkan. Dia hanyalah seorang dewi yang ingin dihubungkan dengan banyak orang. Mereka berdua berada di sekolah Azure Dragon, jadi memiliki koneksi adalah hal yang normal. Meskipun Chu Feng masih muda, sikapnya yang tidak membungkuk tidak terlihat pada orang biasa. Kurang lebih, orang itu adalah seorang jenius. Chen Hui menjelaskan. Bahkan jika dia jenius, dia terlalu muda. Aku memeriksa auranya sebelumnya dan dia hanya memiliki kultivasi tingkat 7 dari dunia roh. Jika tempat itu diberikan kepadanya di majelis keunggulan baru, dia pasti akan menahan kota emas ungu kita. Kata petugas itu dengan sedih. Mengapa kamu tidak mengucapkan kata-kata itu di depan Nyonya Surou? Kamu secara pribadi melihat lencana memerintah dan dia benar-benar putri penguasa kota. Apakah aku berani untuk tidak memberi Chu Feng tempat di majelis ketika dia menyuruh aku? Chen Hui agak tidak senang. Tuanku, aku hanya merasa wanita itu, Surou berkata, untuk memberi Chu Feng tempat karena dia mungkin bisa membantu kota emas ungu kita mendapatkan tempat pertama dan memadamkan api di alis kita. Aku merasa wanita Surou melebih-lebihkan itu Chu Feng. Petik 2. Lagi pula, di majelis keunggulan baru, semua jenis orang luar biasa dari kota di mana saja berkumpul bersama seperti awan. Dengan kultivasi Chu Feng, dia terlalu lemah. Belum lagi menjadi yang pertama, ia bahkan akan berada di posisi terbawah. Petik 2. Aku juga memikirkan masalah itu dan mungkin wanita Surou mengingatkan aku untuk memperlakukan majelis keunggulan baru ini dengan serius. Aku pernah mendengar desas-desus bahwa majelis keunggulan baru tahun ini akan sangat istimewa. Kota yang mendapatkan pertama dibebaskan dari pajak. Meskipun itu hanya rumor, dari apa yang dikatakan wanita Surou, mungkin itu benar. Chen Hui tenggelam dalam pikiran. Tuanku, kamu tidak mempercayakan harapan itu pada Chu Feng kan? Petugas itu agak khawatir. Tentu saja tidak. Meskipun Chu Feng jenius, seperti yang kamu katakan, saat ini, kekuatannya masih terlalu lemah. Jika kita ingin mendapatkan tempat pertama di majelis tahun ini, sepertinya sudah waktunya untuk memanggil Wan Xi kembali. Dalam pandangan Chen Hui, ada sentuhan kerinduan. Nona besar. Dia memang jenius yang langka dan dia sudah menjadi murid inti di sekolah Ling Yun. Jika dia bisa kembali, dia pasti bisa mengambil tempat pertama di majelis keunggulan baru ini. Petik 2. Tapi hanya itu, rindu besar yang tersisa dengan Canggung tahun itu. Dia tidak pernah pergi ke majelis keunggulan baru di masa lalu, jadi apakah dia akan kembali tahun ini? Petugas itu sedikit khawatir. Hari ini berbeda dari masa lalu. Kecuali dia tahan melihat aku, ayahnya, tenggelam dalam kesulitan dan mengabaikannya, dia pasti akan kembali. Berbicara pada titik itu, Chen Hui tidak bisa membantu tetapi menutup matanya dan peristiwa masa lalu yang terjadi tahun itu bergema di tangannya. Otak. Dengan waktu 1 hari, Chu Feng memimpin banyak kekuatan dan meratakan bekas musuh-musuhnya di daerah pegunungan. Tidak hanya dia menghilangkan penyakit yang tersembunyi, itu adalah pertunjukan dari kekuatan. Itu membuat semua orang tahu apa akhirnya jika mereka menentang keluarga Chu.
Setelah hal-hal itu, semua orang di daerah pegunungan memiliki pandangan baru ke arah Chu Feng. Bukan hanya bakatnya yang mengesankan, metodenya juga tidak biasa. Itu membuat orang mengaguminya dan juga takut padanya. Jika dia bisa melakukan semua ini di usia di mana dia sekarang, pencapaian masa depannya akan beragam. Setelah menangani semuanya, keluarga Chu mulai membangun kembali kota Gunung Miring. Chu Feng tidak kembali ke sekolah Azure Dragon sebagai gantinya, ia bersiap untuk majelis keunggulan baru dalam beberapa hari. 5.000 batch spiritual. Bagi Chu Feng, itu memiliki daya tarik yang tak terbatas. Terutama ketika dia ingat tentang pertempuran dalam 1 tahun dan saat itu sedang menghitung mundur, keinginannya untuk kekuatan menjadi lebih kuat. Dia harus menang 1 tahun kemudian. Jadi, dia harus menjadi kuat dalam 1 tahun. Bahkan jika dia tidak bisa mencapai ranah mendalam, dia harus bisa mengalahkan mereka di ranah mendalam. Namun, saat ini dia hanya ada di alam roh. Dia bahkan tidak berada di ranah asal dan tantangan yang akan dia hadapi akan menjadi sangat suram. Tapi, Chu Feng menganggap itu sebagai ujian. Mengambilnya sebagai motivasi. Alasan mengapa dia berani mengatakan, 1 tahun sebelumnya adalah karena dia memiliki sedikit kepastian. Karena dia memiliki tubuh khusus, selama dia memiliki butir spiritual yang cukup, menembus alam bukanlah masalah. Jadi itu sebabnya untuk Chu Feng, hal yang paling tidak dia miliki adalah sumber daya budidaya. Dia dengan gila-gilaan mengumpulkan manik-manik spiritual dan dia tidak memberikan kesempatan untuk mendapatkannya. Saat itu, di gunung di belakang kota Gunung Miring, Chu Feng sedang berkultivasi. Auranya menebal sedikit lagi. Dia menerobos, dan dengan menggunakan 1000 spiritual bats yang diberikan Chen Hui padanya, dia akhirnya menembus ke level 8 dari dunia spirit. Menurut perkiraan Chu Feng, jika dia bisa memenangkan 5.000 bats spiritual di majelis keunggulan baru, tidak akan ada masalah baginya untuk melangkah ke level 9 dunia spirit. Namun, majelis keunggulan baru akan mencakup para jenius yang diseleksi dengan cermat dari kota-kota di mana saja. Chu Feng tidak memiliki kepercayaan diri 100% bahwa ia bisa mendapatkan tempat pertama. Meskipun di sekolah Azure Dragon, di antara mereka yang berusia di bawah 18 tahun, Chu Feng masih dianggap sebagai salah satu murid yang berprestasi. Ia tidak memiliki cara untuk mengkonfirmasi bahwa ia adalah yang terkuat di dalam area yang dikuasai Vermilion Bird City. Untuk menjamin kemenangan, ia harus menjadi kuat. Jadi, Chu Feng saat ini berlatih di Bow of 100 Transformations. Itulah satu-satunya metode Chu Feng harus menjadi lebih kuat pada saat itu. Wos wos wos. Di dalam tangan Chu Feng, dia memegang tombak emas. Tombak itu memiliki sinar cahaya yang menempel di sekitarnya seolah-olah bisa dengan mudah menembus besi hitam. Itu jauh lebih kuat dari senjata Chu Feng yang dibuat dengan gaya guntur ketiga. Ketika tombak ada di tangan Chu Feng, itu sangat tiranik. Itu seperti seekor ular dan ketika ia menyapu kemana-mana, ia memiliki keagungan yang kuat dan itu sangat kuat. Ketika itu mencuat, hanya dengan angin, itu bisa membuat lubang melalui pohon besar dari kejauhan. The Bow of 100 Transformations. Dengan 3 hari, dikuasai oleh Chu Feng. Itu adalah kelangkaan Chu Feng. Apa itu jenius? Chu Feng benar-benar jenius. Di depannya, tidak peduli seberapa sulit keterampilan bela diri itu, dia bisa memahaminya. Apa yang kurang adalah hanya sumber daya. Siapa di sana? Namun, tiba-tiba,
Chu Feng merasa bahwa seseorang mendekat secara tersembunyi. Orang itu menyembunyikan auranya tetapi masih ditangkap oleh kekuatan roh Chu Feng. Ada seseorang yang diam-diam mengamatinya dan auranya disembunyikan dengan sangat baik. Kekuatan orang itu tentu saja di atas Chu Feng dan itu membuatnya tegang. Dia melemparkan pandangan seriusnya ke hutan yang jauh. Kamu benar-benar memiliki kekuatan roh dan itu sangat tajam. Tidak heran kalau orang tua itu memiliki kesan baik terhadapmu. Petik 2. Tepat pada saat itu, tawa aneh tiba-tiba terdengar di hutan. Mengikuti kata-kata itu, seseorang juga dengan tergesa-gesa berjalan ke garis pandang Chu Feng. Orang itu tidak terlalu tua dan paling banyak, dia hanya akan beberapa tahun lebih tua dari Chu Feng. Dia cukup tampan dan bahkan ada senyum tipis di wajahnya. Meskipun dia tampak ramah, Chu Feng merasa niat membunuh dalam tatapan orang itu. Bab 102 Pelayan untuk semua. Siapa kamu? Menghadapi pria di depannya, Chu Feng sangat berhati-hati dan waspada. Tidak perlu gugup. Mengenai identitas aku, kamu bahkan harus memanggil aku senior. Adapun nama aku, Leng Wuzui. Leng Wuzui ringan tersenyum dan berkata, "Kamu Leng Wuzui, aku tidak berpikir bahwa kita memiliki apapun di antara kita. Kamu ingin membantu Gong Luyun itu?" Jelas, Chu Feng mendengar tentang Leng Wuzui yang terkenal itu. Di dalam murid inti, dia adalah satu-satunya orang selain dia yang memiliki kekuatan roh. Ah, kamu memang layak memiliki kekuatan roh. Sudah melihat alasan mengapa aku mencarimu ya? Petik 2. Namun, aku tidak membantu Gong Luyun. Dia tidak memenuhi syarat untuk membiarkan aku melakukan sesuatu untuknya. Aku hanya menyapu halangan untuk diriku sendiri. Leng Wuzui tertawa kecil saat dia perlahan mendekati Chu Feng. Bagaimana kamu tahu aku memiliki kekuatan roh? Menyapu halangan? Kami bahkan belum pernah bertemu sebelumnya. Jadi bagaimana aku bisa menjadi halangan? Saat Chu Feng menunda, dia mundur dan menyebarkan kekuatan rohnya hingga ekstrim. Dia masih menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Kamu tidak perlu tahu tentang itu. Juga, aku akan menyarankan kamu untuk melepaskan pikiran untuk melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri di depan aku. Leng Wuzui dipenuhi dengan kepercayaan diri. Mungkin tidak begitu. Melihat bahwa pikirannya terlihat jelas, Chu Feng tidak mencoba menunda lagi dan pada saat yang sama ia mengoperasikan teknik misterius. Ia juga menggunakan teknik Sky Imperial. Energi spiritual berlalu di bawah kakinya dan angin kencang bangkit dari bawah kakinya. Dengan deru, Chu Feng terbang melewati seperti angin dan melarikan diri ke kedalaman hutan. Kamu memiliki beberapa metode, tetapi sayangnya, kultivasi kamu terlalu rendah. Leng Wuzui dengan dingin tersenyum, melangkah maju dan ia juga menjadi seperti angin sambil mengejar Chu Feng. Dia memiliki kecepatan semacam itu bukan karena beberapa keterampilan bela diri khusus tubuh. Dia mengandalkan murni pada kultivasinya sendiri. Jenius kedua di sekolah Azure Dragon yang baru berusia 19 tahun memiliki budidaya tingkat ke-9 dari ranah asal. Dengan satu langkah lagi, dia bisa memasuki ranah mendalam dan setara dengan Gong Luyun. Orang ini secara tak terduga kuat. Chu Feng sudah menggunakan teknik langit kekaisaran untuk ekstrim namun dia tidak bisa menyingkirkan Leng Wuzui. Selain itu, dia bahkan semakin dekat. Tekanan dari tingkat ke-9 daerah asal mulai menekan kecepatannya. Menyerah. Dengan kultivasi kamu saat ini, tidak peduli seberapa baik bakat kamu, kamu tidak akan bisa lepas dari tangan aku. Petik 2.
Leng Wuzui menunjuk ke Chu Feng dengan jarinya dan sinar cahaya meledak. Kekuatannya kuat dan dengan berkedip, itu membuat lubang melalui beberapa pohon besar dan terkunci pada posisi Chu Feng. Ingin membunuhku, itu tidak akan semudah itu. Chu Feng menggertakkan giginya dan langkahnya berubah. Angin berwarna putih langsung menghilang dan menggantikannya dengan kilat. Petir itu jelas berbeda dari Three Thunder Styles milik Chu Feng. Itu adalah warna biru gelap dan kecepatannya menjadi sangat cepat. Itu seperti beberapa ular petir kecil yang mengelilingi kaki Chu Feng dan itu memisahkan telapak kakinya dari tanah. Wus! Tiba-tiba, ujung kaki Chu Feng menyentuh tanah dan dengan berkedip, dia muncul sekitar selusin meter jauhnya. Setiap langkah seperti itu dan kecepatannya luar biasa cepat. Tidak hanya dia berhasil menghindari serangan Leng Wuzui, dia mulai menggunakan kecepatan yang menakutkan untuk dengan cepat melarikan diri jauh dan dia meninggalkan Leng Wuzui. Teknik yang sangat misterius. Itu sama sekali bukan keterampilan bela diri dari sekolah Azure Dragon aku. Dari mana bocah ini mendapatkannya? Tatapan Leng Wuzui melotot dan dia mengekspresikan keheranan. Setelah itu, langkahnya berubah saat dia melakukan langkah kaki yang muskil. Dengan itu, kecepatannya langsung meningkat beberapa kali dan dia mengejar Chu Feng lagi. Namun, kali ini, kecepatan pengejarannya semakin cepat. Sial, aku masih tidak bisa menyingkirkannya ya. Petik 2. Chu Feng agak pahit. Dia jelas berhasil menggunakan tahap tengah teknik langit kekaisaran. Namun, menghadapi Leng Wuzui yang berada di tingkat 9 dari wilayah asal, dia masih jelas tak berdaya. Lagi pula, jarak antara ranah itu terlalu besar. Bahkan jika Leng Wuzui menggunakan keterampilan bela diri tubuh yang paling dasar, dia masih bisa mengejar Chu Feng. Chu Feng, jangan berpikir untuk melarikan diri hari ini. Leng Wuzui menunjuk dengan jarinya dan beberapa lampu bercahaya ditembakkan. Mereka menyapu Chu Feng seperti hujan dan mereka hampir tidak bisa dilewati. Itu adalah keterampilan peringkat 5. Terutama di bawah penggunaan Leng Wuzui, kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan Chu Feng. Jika dia tertabrak, dia pasti akan dibuat menjadi saringan manusia. Aura ini, tapi pada saat itu, Chu Feng bersuka cita. Dia merasakan aura yang akrab mendekatinya. Wus, memang, sama seperti Chu Feng merasakan aura itu, sosok putih muncul di belakang Chu Feng seperti hantu. Itu Surou. Bang bang bang. Surou melambaikan lengan bajunya dan seutas kekuatan mendalam terkondensasi. Itu terbentuk menjadi cermin di depannya, dan ketika serangan Leng Wuzui menghantam cermin, mereka bangkit kembali dengan paksa. Kecepatan serangan bahkan berlipat ganda dalam sekejap. Melihat itu, Leng Wuzui tidak panik dan dia melangkah pergi. Saat tubuhnya bergerak, semua serangan yang direfleksikan dihindari. Tetua Surou. Pada saat itu, Chu Feng gembira. Dia telah melihat kekuatan Surou sebelumnya dan itu sangat kuat. Ketika dia merasakan aura yang dipancarkannya sekarang, Surou tidak berada di ranah asal. Dia sudah memasuki ranah mendalam. Meskipun dia tidak tahu mengapa Surou muncul di tempat ini, Chu Feng tahu bahwa krisis di depannya kemungkinan besar akan bubar. Meskipun aku tahu bahwa orang-orang akan membahayakan Chu Feng, aku tidak akan pernah berpikir bahwa itu adalah kamu. Aku pikir kamu tidak cocok dengan Gong Luyun. Mengapa kamu membantunya? Surou tersenyum menawan dan seolah-olah dia tidak menghadapi musuh. Ho, menarik. Mengapa kalian berdua berpikir bahwa aku harus membantu Gong Luyun jika aku menyerang Chu Feng? Tidak bisakah karena dendam pribadi?
Petik 2. Bagaimanapun seniornya Surou, aku cukup mengagumi metodemu. Gao Lei dan saudara-saudara Zhaoxi, tidak peduli apa yang kamu katakan, adalah murid inti dari sekolah Azure Dragon. Bahkan bisa dikatakan bahwa kamu mengenal Gao Lei. Bagaimana kamu tega membunuhnya? Leng Wuzui tersenyum dan bertanya. Aku membunuh Gao Lei, aku tidak mengerti apa yang kamu maksud. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Surou berubah dan kebingungan menutupi wajahnya. Oh, akting kamu cukup bagus dan kamu cukup kejam. Sepertinya kamu tidak bisa dibiarkan sendirian. Sudut mulut Leng Wuzui naik menjadi senyum gelap dan dingin. Nada yang kamu miliki di sana. Kamu berani berbicara kepada aku seperti itu hanya dengan tingkat 9 kamu dari ranah asal? Petik 2. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu perlu menyerang Chu Feng, menjadi murid dari sekolah yang sama, kamu berani melakukan hal-hal semacam ini kepada junior. Sebagai sesepuh dari sekolah Azure Dragon, aku harus memberimu pelajaran. Wajah Surou menjadi dingin dan saat dia berbicara, dia juga akan menyerang. Tetapi tepat pada saat itu, tekanan tak terbatas melanda hutan gunung. Pada saat yang sama, sebuah suara tua terdengar. Jika kamu ingin memberi pelajaran kepada Zuair, kamu harus melewati aku terlebih dahulu. Bab 103 Formasi Roh. Tekanan tak terbatas melanda mereka dan bahkan pohon-pohon setinggi langit bergetar. Bunga-bunga dan rerumputan di bawah kaki mereka terbang kemana-mana dan daerah itu tidak lagi tenang. Ranah yang dalam, Chu Feng dan Surou bahkan lebih terkejut. Mereka merasakan, dari aura, bahwa dia adalah seorang ahli dari bidang mendalam. Aura itu bahkan lebih kuat dari Surou. Di bawah tekanan, seorang lelaki tua dengan tergesa-gesa berjalan keluar dari hutan dan tiba di sebelah Leng Wuzui. Pria tua itu mengenakan pakaian hitam dan tingginya bahkan tidak 5 kaki. Penampilannya tidak terlihat seperti sesuatu yang istimewa, tetapi pada wajah tuanya yang dipenuhi dengan kerutan, itu memancarkan gelombang keganasan. Orang tua itu sudah cukup tua. Dia gemetar dan bergetar ketika dia berjalan seolah-olah dia akan jatuh kapan saja dan mati begitu saja. Hidupnya tampaknya telah mencapai akhir, tetapi Chu Feng dan Surou tidak berani meremehkannya karena aura yang menelan mereka memang berasal dari orang tua itu. Leluhur. Melihat orang itu, Leng Wuzui dengan hormat menyambutnya. Leluhur keluarga Leng. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa bahkan kamu keluar. Tampaknya keluarga Leng kamu benar-benar bertekad untuk merawat Chu Feng. Petik 2. Aku hanya ingin tahu bagaimana Chu Feng membuatmu tersinggung sampai-sampai dia harus mati. Surou sepertinya tahu leluhur Leng itu. Zuair adalah harapan keluarga Leng aku. Mereka yang menghalangi jalannya akan dihilangkan dengan segala cara oleh keluarga Leng aku. Bahkan jika wanita Surou memiliki identitas khusus, keluarga Leng aku tidak akan memiliki belas kasihan. Leluhur Leng tersenyum samar tetapi senyumnya sangat menakutkan. Maksudmu adalah bahwa kamu akan membasmi aku, Surou, juga? Surou bertanya dengan suara dingin. Nyonya Surou, mengapa bertanya ketika kamu sudah tahu jawabannya? Leluhur Leng memiliki senyum yang sangat menyeramkan. Itu akan tergantung jika kamu memiliki kemampuan atau tidak. Surou meraih lengan Chu Feng, berbalik dan ingin melarikan diri. Namun, bahkan sebelum dia bergerak, tekanan yang menyelimuti area itu menguat. Itu seperti kandang tanpa bentuk yang mengunci mereka berdua dengan erat. Level 3 dari ranah mendalam. Surou sangat terkejut. Setiap tingkat alam mendalam adalah celah yang tidak bisa dilewati.
Kecuali mereka memiliki bakat yang sangat bagus, tidak mungkin untuk menolaknya. Meskipun leluhur keluarga Leng hanya 2 tingkat di atas Surou, dia sudah tidak dapat membebaskan dirinya. Dia bahkan kehilangan kemampuannya untuk melarikan diri saat berada di depannya. Itu adalah kelangkaan dunia mendalam. Setiap level lebih tinggi dari sebelumnya dan setiap level sangat sulit untuk diterobos. Itu sebabnya, di dalam Provinsi Azure, ada beberapa ahli ranah mendalam namun tidak ada satu orang pun yang bisa memasuki ranah surga. Dalam perjalanan budidaya bela diri, seseorang menggunakan aura langit dan bumi untuk membuka tubuh yang ekstrim. Kualitas tubuh seseorang, kekuatan kemampuan pemahaman seseorang menentukan lamanya perjalanan mereka dalam budidaya bela diri. Satu-satunya hal yang dapat dikonfirmasikan adalah semakin jauh dipupuk, semakin sulit mengendalikan aura seseorang dan misteri tubuh mereka juga sangat sulit untuk dibuka. Namun, kekuatan yang didapat semakin dan semakin kuat. Nona Surou, jika kamu perlu menyalahkan sesuatu, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena begitu usil dan karenanya, kamu menggunakan hidupmu sebagai harga. Nenek moyang keluarga Leng semakin dekat satu langkah pada satu waktu ketika dia melihat Chu Feng dan Surou yang dibatasi oleh tekanannya sendiri. Senyum di wajahnya semakin lebar seperti dia melihat 2 semut di telapak tangannya. Seolah-olah dengan sedikit gerakan jarinya, dia bisa dengan mudah menghancurkan mereka berdua sampai mati. Leng, jika kamu berani menyerangku dan ayahku tahu tentang itu, dia akan memusnahkan keluarga Lengmu. Melihat itu, Surou juga panik. Kekuatan orang tua itu bukan masalah kecil dan dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Adapun Chu Feng, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berjuang. Leng leluhur itu terlalu kuat. Jika bukan karena Surou yang menggunakan auranya untuk melindungi Chu Feng, hanya dengan tekanan leluhur Leng, itu sudah cukup untuk mencekik Chu Feng. Tidak perlu bagimu untuk mengatakan itu. Aku tahu bagaimana situasi keluarga Leng aku jika ayah kamu tahu tentang ini. Sedihnya, dia tidak akan pernah tahu bahwa kamu dibunuh olehku. Nenek moyang keluarga Leng perlahan-lahan mengangkat telapak tangannya dan energi yang mengerikan berkumpul oleh kekuatan yang sangat besar berkumpul di telapak tangannya. Bagaimana kamu tahu bahwa ayah Surou tidak akan tahu tentang ini? Tetapi pada saat itu, suara lain terdengar di dalam hutan. Suara itu sangat aneh karena tidak berasal dari satu titik. Itu datang dari mana-mana. Itu tidak terlalu keras namun itu mengguncang jiwa seseorang seolah-olah suara itu datang dari hati mereka sendiri. Siapa? Suara itu benar-benar menakutkan leluhur keluarga Leng dan Leng Wuzui. Hanya dengan mendengar suara itu, mereka dapat mengatakan bahwa lelaki tua itu adalah seorang ahli kultivasi. Merasa ada sesuatu yang salah, Leng Wuzui dengan cepat menyebarkan kekuatan rohnya dan ingin menemukan arah orang itu. Namun, saat dia menggunakan kekuatan rohnya, dia berteriak kesakitan. Dia memeluk otaknya dengan kedua tangannya dan dengan puff, dia berlutut. Zuair, apa yang terjadi? Melihat pemandangan aneh itu menakutkan leluhur. Dia melemparkan tubuhnya ke depan dan dia tiba di sebelah Leng Wuzui untuk mendukungnya. Leng Wuzui memiliki wajah pucat pada saat itu. Kedua matanya bulat sempurna dari pelebaran dan teror memenuhi matanya. Dengan bibirnya yang gemetaran, dia berkata dengan suara rendah, Ini spiritualis dunia. Apa? Mendengar kata-kata itu, ekspresi leluhur Leng sangat berubah. Spiritualis dunia? Itu adalah karakter yang luar biasa.
Kenapa dia muncul di sini? Leluhur, lari. Tapi tepat pada saat itu, Leng Wuzui tiba-tiba teringat seseorang dan dia dengan cepat berteriak keras. Nenek moyang Leng bahkan tidak berpikir setelah melihat ekspresi ketakutan Leng Wuzui. Dia meraih Leng Wuzui dan ingin melarikan diri. Bang. Tapi ketika dia berlari 2 langkah, dia berteriak kesakitan dan dia bangkit kembali. Seolah-olah dia menabrak dinding. Bis. Tepat pada saat itu, Chu Feng dan yang lainnya juga menemukan dengan heran bahwa benar-benar ada dinding setengah transparan di daerah di mana leluhur bertabrakan. Dinding itu menyebar dan dengan cepat menyegel 2 anggota keluarga Leng di dalamnya. Leluhur Leng berdiri, mengangkat tangannya menjadi kepalan tangan dan melemparkannya ke arah dinding setengah transparan. Pukulan itu memiliki kekuatan. Tidak hanya berisi kekuatan mendalam yang kental, itu juga keterampilan bela diri. Namun, ketika serangan itu menyentuh dinding yang tampaknya setipis dan selema es, itu hanya membuat ledakan besar dan tidak menggerakkan dinding sedikit pun. Bahkan tidak ada celah. Melihat kembali tinjunya, darah mulai mengalir dan dia cukup terluka. Ada apa ini? Nenek moyang keluarga Leng panik. Dinding setengah transparan sudah mengunci mereka berdua di setiap arah, baik itu di atas kepala mereka atau di bawah kaki mereka. Saat ini sedang menarik dan jika itu terus berlanjut, mereka berdua akan dikompresi hidup-hidup. Berpikir untuk itu, leluhur keluarga Leng menunjukkan keterampilan bela diri yang lebih kuat dan terus menyerang dinding misterius itu. Kekuatan yang kuat tanpa henti mengguncang tanah dan retakan bahkan muncul di bawah kaki Chu Feng. Serangan yang mengganggu dunia luar bahkan tidak menggerakkan dinding misterius. Itu bahkan tidak mengubah kecepatan dinding itu ditarik. Ketika leluhur keluarga Leng mencoba melawan dengan segala sesuatu, wajah Leng Wuzui menjadi pucat dan dia berdiri di sana dengan tatapan kosong. Tubuhnya tidak bisa menahan gentar ketika dia berkata, "Leluhur, ini adalah formasi roh."